wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alusia Budin dari kelas IF18C. Di sini saya akan mengerjakan tugas tugas perancangan basis data mengenai SQL function dengan 10 contoh kasus yang berbeda. Nah, di sini langsung aja kita ke contohnya. Pertama, kalian bisa membuka exam dulu, lalu aktifkan MySQL dan Apache-nya Jika sudah aktif, kalian bisa cek di PHP MyAdmin kalian atau di localhost sudah terbuka atau belum. Di sini saya menggunakan database tugas 4 Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data dan nama-nama juga alamat. Nah, di sini kalian cukup buka CMD. Di sini kita sesuaikan aja Bentar, saya sesuaikan dulu. Nah, jadi di sini saya sudah merangkum program-program yang harus dimasukkan ke dalam CMD-nya. Nah, di sini sudah ada 10 contoh kasus yang berbeda. Nah, jadi saya langsung praktekkan aja Nah, di sini kita pertama masukkan CD garis miring. Ini bertujuan untuk ke menu exam Lalu di sini kita klik CD XAMPP, enter. Lalu di sini kita tulis CD MySQL, enter. Lalu CD bin, enter lagi Nah, di sini kita tulis MySQL strip u root. MySQL-nya digabung, MySQL strip u root. Nah, seperti ini Ini untuk bertujuan memunculkan MariaDB comment. Nah, di sini kita akan membuka database-nya dengan cara show databases Nah, di sini ada beberapa database yang saya miliki. Salah satunya ada tugas 4, yaitu yang akan saya contohkan kali ini. Di sini saya akan menggunakan database tugas 4 Caranya dengan ketikan use tugas 4 seperti ini Nah, secara otomatis database-nya akan berubah, bisa digunakan, bisa diubah-ubah oleh kita. Nah, di sini kita show tabelnya dulu Nah, di sini ada tabel data 1 untuk database tugas 4 Nah, untuk melihat tabel data 1, kita cukup tuliskan select from data 1 Nah, maka akan muncul data-data yang sudah tertera pada database Langsung aja ke 10 contoh fungsi yang berbeda-beda sesuai di sini 10 contoh kasus yang berbeda. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 10 contoh kasus yang berbeda setelah saya merangkum dari penjelasan tadi yang ada di e-learning, yang ada di video praktikum 3. Nah, video ini sudah saya rangkum menjadi notepad dan tinggal pastikan aja. Nah, di sini select lower name select lower name ini bertujuan untuk memperkecil huruf pada tulisan nama. Jadi seperti ini ini tulisan semua di sini akan menjadi huruf kecil semua Itu gunanya lower pada data. Itu gunanya fungsi lower untuk memperkecil semua huruf Nah, langsung kita ke contoh kasus kedua yaitu untuk memperbesar nama. Kebalikannya, kita cukup yang lower ini kita ganti menjadi upper. Nah, otomatis nama yang ada di database akan menjadi huruf besar semua seperti ini. Nah, itu untuk contoh kasus yang kedua. Untuk contoh kasus yang ketiga adalah function subster yaitu fungsinya untuk mengambil jumlah kata pada nama. Misalnya mengambil nama yang berjumlah 5 kata. Contohnya gini saya langsung masukkan aja codingannya. Di sini akan mengambil nama depan yang memiliki 5 kata bukan 5 huruf, 5 kata. 5 huruf sama aja. Nah, di sini akan muncul semua nama-nama yang memiliki 5 kata atau 5 huruf.
Nah, di sini ada Ahmad, Alfia, Ahmad, Denny, Dadan, dan lain-lain ya. Ini kan memunculkan 1 sampai 5 huruf, jadi yang 4 juga bakal muncul. Next, ke contoh kasus yang keempat itu function range, yaitu fungsinya untuk mengetahui banyaknya kata yang dipakai pada nama. Nah, kita contohkan dulu ya. Nah, di sini bisa kita lihat banyaknya kata yang digunakan oleh nama Ahmad Alfian itu ada 12 dan seterusnya ya. Ini ada Laila Ramadini 15 dan lain-lainnya. Fungsinya itu untuk mengetahui banyak kata yang digunakan pada nama ya. Next, kita lanjut ke contoh yang kelima, yaitu function make range, yaitu mengetahui berapa jumlah kata terbanyak yang dipakai pada nama. Kita kopikan saja ke sini ya, kita paste lalu kita enter. Nah, di sini bisa terlihat ya kata atau huruf yang terbanyak digunakan oleh nama, yaitu sebanyak 17. Nah, misalnya kita ingin menemukan siapa sih yang menggunakan kata terbanyak ini, kita bisa lanjut ke contoh kasus yang ke-6, yaitu mengetahui siapa yang menggunakan kata terbanyak dengan jumlah 17 tadi ya. Itu dengan cara select nama from database where range nama sama dengan 17 atau data terbanyak yang kalian miliki. Secara otomatis di sini akan muncul siapa yang menggunakan kata terbanyak, yaitu si Daniel Hermansyah ya. Nah, seperti itu. Lanjut ke contoh kasus yang ke-7. Di sini kita menggunakan kasus function min, yaitu mengetahui huruf mana yang menggunakan kata terpendek. Bukan huruf mana ya, tapi nama siapa yang menggunakan kata terpendek. Ini saya salah ketik. Bisa kita pastikan aja. Maka di sini akan muncul berapa jumlah huruf terkecil yang digunakan oleh nama, yaitu ada 7 huruf nama terpendek ya. Nextnya kita lanjut ke contoh kasus ke-8, yaitu mengetahui siapa nama yang menggunakan huruf 7 tersebut, huruf pendek yang berjumlah 7 tersebut, dengan cara ketikkan select nama from data 1 where range dalam kurung nama sama dengan 7. Sama aja kayak yang di atas ya, cuman diganti menjadi yang terkecil aja. Maka akan otomatis muncul nama Fatimah ya. Di sini dia menggunakan 7 kata untuk namanya. Nah, next kita akan sedikit berbeda contoh kasusnya, yaitu membuat tabel nilai ya. Membuat tabel nilai secara otomatis akan terbuat sendiri, karena di sini kita menggunakan select nama pada bagian kanan nomor HP yang berjumlah 2, yaitu dinamai nilai from data 1 where ID between 1 sampai 20. Jadi akan membuat nilai 1 sampai 20. Kan di sini ada 15 ya. Jadi akan tertulisnya cuma 15. Nah, di sini akan membuat nilai sesuai ujung nomor telepon yang mereka miliki ya, ujung nomor telepon. Bisa kita enter aja langsung. Nah, di sini sudah muncul ya nilai ini. Ini adalah yang angka-angka nilai ini ujung dari nomor telepon yang mereka miliki ya. Nah, contoh kasus yang 10 kita akan menentukan siapa yang lulus atau tidak ya. Ini bukan grade nilai, menentukan lulus dan tidak lulus, yaitu dengan cara, bentar saya kopikan dulu. Nah, dengan cara memilih namanya sama aja seperti yang di atas ya, cuman kita beda di sini ya. Pada bagian S nilai kita kasih if right jika pada bagian kanan nomor HP lebih besar 50 maka akan lulus, jika lebih kecil daripada 50 akan gagal, dengan nama tabel yaitu keterangan ya. Nah, kita enter aja. Bisa dilihat sendiri ya di sini. Bisa dilihat sendiri ya di sini. Ini ada 15 data yang saya punya, dan di sini ada nilainya ya. Lalu di sini ada keterangannya. Dengan nilai yang lebih dari 50 itu akan lulus, dan di bawah 50 itu akan gagal. Ini gagal,
terus ini 20 gagal, 49 gagal, 29 dan lain-lain ya. Nah, jadi seperti itu contoh kasus yang saya bawakan. Untuk 10 contoh kasus yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.